Haha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar ya. Kita akan membuat flowchart ya. Kali ini adalah latihan kasus fisika mengenai konversi suhu ya. Yang akan coba diaplikasikan konsep pengulangan, yaitu kita buat struktur for terlebih dahulu ya. Tetap salam semangat belajar. That's it ya. Ini kasus fisika yang akan kita coba buat flowchartnya. Ya, nanti dari flowchart ini diharapkan itu bisa membuat program konversi temperatur air ya dari Celsius ke Reaumur ya, kemudian Fahrenheit, kemudian ke Kelvin, sekaligus untuk menentukan wujudnya ya. Jadi input dari keyboard nantinya user bisa menginputkan suhu awal berapa aja, kemudian kenaikan temperatur terserah berapa saja ya, dan juga demikian dengan temperatur akhirnya. Yang kita gunakan adalah struktur pengulangan for. Ya, jadi nanti akan keluar tampilan hasil ya dari tabel yang akan kita buat. Nanti kita coba membuatnya dalam bentuk tabel kalau buat program. Kalau buat flowchart ya nggak perlu tabel dulu gitu ya. Ya, jadi ini dia yang akan keluar di keluaran program kita. Baik, kita buat tuntunan dari flowchart dulu pertama. Ini logaritm saja saya buat. Nah, yang jadi input katanya ya, input itu adalah dari keyboard. Oke, saya langsung aja ke input keyboard yang diharapkan. Itu adalah temperatur awal ya. Temperatur awal berarti kita punya input temperatur. Oke, sebentar. Temperatur awal dulu itu TI ya. Labelnya kita namakan TI. Kemudian perubahannya itu adalah DT. Lalu satu lagi, temperatur akhirnya itu TF. Begini, sudah. Kita akan melakukan pengulangan ya. Oke, ini dia ya. Kita akan lakukan pengulangan di sini. Ya, pengulangan for ya. Nah, pengulangan for. Jadi masukkan variabel. Variabel yang ingin dilihat di sini apa yang akan kita ulang ya. Saya akan mengulang suhu dalam Celsius ya. Nanti kalau kita masukkan 10, dia bisa nambah sendiri dengan masukan yang dari keyboard gitu ya. Start awalnya tadi saya identifikasi nama variabelnya adalah TI, kemudian TF gitu ya. Peningkatannya, step yang diinginkan saya punya DT. Jadi seperti ini. Oke, sudah sampai di sini, sudah kebentuk loop yang ini ya. Lalu, di sini kita akan melakukan konversi. Kalau konversi berarti kita punya rumus konversi kita. Ya. Yang variabel kita punyai itu adalah Celsius. Jadi kalau saya mau cari Reaumur, saya indekskan saja nama variabelnya itu adalah R, oke ya. Maka saya bisa buat di sini 4/5 ya, ini udah gampang lah ya kalau bagi anak sains gitu ya. Kemudian kita cari Fahrenheit ya, kita cari Fahrenheit, maka kita punya F di sini kita punya F, maka kita punya 9/5 ya, 9/5 dikali dengan Celsius. Saya punya nama variabelnya itu adalah C. Kemudian ini kita tambah 2. Nah, ini dia. That's it. Kemudian kita ke Kelvin ya. Kelvin, nama variabel saya buat itu adalah K, maka saya punya Celsius ditambah 273 ya. Sorry. Balik 273. Atau ada yang buat 15 juga, it's okay ya. Oke, ini. Sudah, kita udah konversikan ke sini. Lalu kita menginginkan agar dia loopingnya mengulang sendiri gitu ya. Mengulang sendiri dari kondisi ini sekaligus dia mengetahui nanti kalau Celsiusnya segini, ini suhunya segini gitu ya. Temperatur yang ada itu menunjukkan dia berada pada fase apa ya. Ya, kita ignore dulu bagian temperatur, kita buat patokan saja di bawah daripada 0 derajat itu beku, diantaranya sampai 100 itu cair, kemudian di atasnya itu adalah padat gitu ya. Tentu di sini kita akan memilih ya. Nah, kita akan memilih kondisi yang menentukan fase itu. Di mana kalau C itu kita punya nilainya kecil sama dari 0 ya. Nah, dari nilai ini, kalau kita punya kondisinya adalah ini, maka di sini ya
teman-teman tidak memprint dulu ya, karena printnya kita cetak belakangan saja. Jadi di sini wujudnya nanti itu kan string ya, berarti di sini kita punya fasa padat gini. Ya, jangan lupa membuat titik 2 karena dia nanti di sini adalah string gitu ya. Kemudian kalau dia true, dia ke sini. Kalau dia enggak gimana gitu ya. Kalau false, apakah ada kondisi lain yang harus dipenuhi? Iya, ya. Karena kita punya 3 kondisi. Kalau 2 aja udah langsung selesai gitu. Saya punya di sini kita punya kondisinya berarti kita punya C itu besar sama 100. Oke. Kalau kita besar sama 100 benar gitu ya. Kalau benar berarti saya akan memasukkan wujudnya di sini. Oke, saya ulangi kembali. Kalau biasanya teman-teman langsung cetak output, nah nanti kita nggak bisa buat dia satu line keluaran saja ya. Wujudnya di sini berarti kita punya fasa gas. Ini. Nah, di antara ini berarti kita punya temperatur antara 0 ya sampai kecil daripada 100 ya. Maka saya bisa buat di sini wujud yang belum ya. Itu berarti kita punya fasa cair. Ini. Sudah seperti ini. Sudah ya. Jadi ini adalah kondisi if yang diperlukan untuk penentuan fasa. Seperti itu. Lalu apa yang akan jadi keluaran? Ini kan belum ada keluaran ya. Belum ada keluaran. Yang akan jadi keluaran, pertama output kita tentu kita akan cetak C ya. Nah, saya ini uncentang new line. Jadi hasil keluaran kita itu nanti akan satu baris gitu ya. C. Lalu saya akan keluarkan R yang juga satu baris saja nanti. Jadi dari pengulangan. Kemudian saya akan keluarkan F Fahrenheit. Nih juga new line-nya diabaikan. Kemudian saya akan keluarkan juga Kelvin ya, Kelvin. Oke, lalu terakhir ya, itu adalah wujudnya. Oke, saya akan keluarkan di sini wujud. Wujud gaib. Gaya, padat, cair, dan gas. Ini keluaran kita. Bisa diperhatikan ya, ini titik-titik seperti ini menunjukkan nanti hasil kita itu keluar satu line. Jadi tergantung berapa kali looping yang kita lakukan. Seperti itu. Sudah semuanya teman-teman, jangan lupa di declare ya. Declare apa saja tadi yang kita masukkan. Pertama saya mau tipe real atau yang membuat integer juga nggak apa-apa. Ya, it's up to you. Ya, sesuai kebutuhan saja. Kemudian ini remor, kemudian ini Fahrenheit, kemudian Kelvin. Oke, di sini ya kita agar lebih mudah lihatnya. Jadi kita punya TI, kemudian kita punya DT, kemudian kita punya TF. Oke, ya seperti ini. Kalau nanti C akan jadi ini sebentar. Ini integer aja nanti. CRA. Sudah, ini kita buat real. Oke. Lalu yang syarat kondisi itu saya buat dia adalah real. Ini TI ya. Kemudian DT, kenaikan suhunya, kemudian TF. Ini integer. Lalu kita punya keluaran dalam bentuk string ya, yang wujud tadi. Maka saya declare di sini wujud ini. Wujudnya apa gitu. Wujudnya string gitu. Oke. Mari kita coba untuk merunning gini ya. Masukkan TI katanya ya. Saya buat yang minus ya. 20. Kemudian masukkan perubahan suhunya, saya buat 10 saja. Masukkan suhu akhir, saya buat 40. 50 ya. 50, oke. Nah, ini teman-teman lihat kan keluarannya sekali aja seperti ini ya. Kita nggak perlu khawatir lah kalau pada flowchart ya. Kalau pada flowchart yang kita bisa atur nanti pada saat buat program ya. Kalau flowchart kan nggak dituntut keluarannya seperti ini. Yang penting kan keluarannya ini udah benar ya. Ini min 20 ya, ini min 10 padat. Kemudian ini 0 padat, kemudian ini cair. Oke, sepertinya keluarannya itu sudah benar. Ya, ini dia flowchartnya ya, kalau mau
ada tugas ya, kalau mau kumpulkan logaritma ya tinggal kumpulkan saja. Kalau dosennya minta dikumpulkan dalam Word kan udah ada video sebelumnya, bisa diperhatikan ya. Bagaimana cara kita membuat keluarannya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, seperti itu ya. Ini kelihatan ya kalau dia nyambung satu baris titik-titik seperti ini. Dan kalau teman-teman buatnya di kertas, sebenarnya nggak harus buat sebanyak ini. Buat aja satu ya. Lalu buat output C, R, F, K, wujud. Ya, ini karena udah tuntutan daripada software logaritma seperti ini ya. Jadi kalau buat di kertas, kalau nyalin ya waktu ujian, ya no need to buat seperti ini. Cukup buat satu kotak keluaran lalu dikoma-komakan. Ini kalau dia dalam satu baris ya. Nah, tapi kalau beda cerita, kalau dia nggak satu baris ya, itu harus dibuatkan kondisi yang berbeda gitu ya. Sekian untuk video pembuatan flowchart menggunakan logaritma untuk kasus kita pengulangan for ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa feedbacknya. Dan kalau teman-teman butuh untuk mengikuti sequence daripada software atau playlist saya gitu ya, mungkin akan lebih baik untuk di subscribe gitu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.